Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indris Sulaiman dengan NIM 2036065, Prodi Sistem Informasi semester 3B. Dalam hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Rian Prayogi selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila. Ya, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pentingnya mahasiswa memahami dan menghayati pendidikan Pancasila tidak terlepas dari Pancasila itu sendiri sebagai ideologi bangsa. Artinya, pendidikan Pancasila diharap menjadi ruh dalam bentuk jati diri manusia, khususnya di mahasiswa, dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka dengan bidang studi masing-masing. Konsep historis Pancasila diartikan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya dalam hal sila ketuhanan. Sila ketuhanan itu sudah ada zaman dahulu. Kemudian konsep sosiologis dalam artian nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Di sini ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Secara sosiologis sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sampai saat ini. Kemudian konsep politis dalam artian sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 bisa dijawab, yaitu rakyat Indonesia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, program pemerintah yaitu pembangunan sumber daya manusia juga berguna untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda penerus bangsa, dalam arti pemuda milenial pada saat ini. Oleh karena itu, membangun Indonesia dalam perspektif Pancasila sangatlah diperlukan dengan tujuan atau harapan berbagai macam pemikiran, berbagai macam gagasan yang ada di tengah-tengah rakyat ataupun generasi muda penerus bangsa dapat dipertemukan, dapat disatukan sehingga menjadi satu pemikiran yang tentunya dapat membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritual, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Hal inilah yang dijadikan sebagai sumber nilai dan dapat dipahami rakyat untuk hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan pengusaha? Oke, bisa dijawab, yaitu
merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa akan datang akan menjadi inti pembangunan bangsa negara Indonesia, menjadi estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga dan negara. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amatlah penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang. Kemudian itu juga digambarkan atau dapat diterapkan di kalangan elit politik dan juga pengusaha. Oke, untuk pertanyaan nomor 6, berdasarkan dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, membuka kesimpulan atau kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu, kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Ir Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 7, kita dapat mengambil gambaran Pancasila itu sebagai seperti jalan aspal yang bagus yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Nah, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat diminimalisir menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda-beda dalam satu keseragaman yang kokoh. Seperti itu. Baiklah, itu saja soal berikut jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.